Punya 10 saham tapi semuanya jatuh bareng pas pasar lagi jelek? Itu bukan diversifikasi, itu namanya koleksi saham rugi. Selamat datang di musim yang memaksa para trader buat berhenti mikir per satu trade, dan mulai mikir gimana caranya modal mereka bisa bertahan lama. Banyak banget loh trader yang arah tebakannya bener, tapi ujung-ujungnya bangkrut juga cuma karena salah alokasi modal. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar konsep diversifikasi yang benar. Kalau kamu mau belajar lebih dalam dan punya ebook sistem trading saham Kotakasu, langsung aja cek link di deskripsi ya. Oke, kita mulai dari segmen 1, korelasi itu nyata dan sering diabaikan. Pernah sadar nggak sih kalau saham-saham dalam satu sektor itu sering banget geraknya barengan? Kayak rombongan anak sekolah, satu lari, yang lain ikut lari. Misalnya, kamu punya saham Ban A, Ban B, dan Ban C. Kamu pikir udah diversifikasi? Belum tentu. Pas ada sentimen negatif di sektor perbankan, misalnya suku bunga naik atau ada regulasi baru yang merugikan, kemungkinan besar ketiga saham ban kamu itu bakal kompak turun bareng. Ini yang namanya korelasi positif yang tinggi. Sama juga di sektor lain, misalnya pertambangan, harga komoditas anjlok, ya saham-saham tambang biasanya ikutan lesu. Jadi, beli banyak saham tapi dari sektor yang sama itu cuma ilusi diversifikasi. Kamu nggak benar-benar menyebar risiko, kamu cuma menumpuk risiko di satu keranjang yang sama. Kamu cuma ganti-ganti merek aja, tapi barangnya sama. Coba deh mulai sekarang, sebelum beli saham, cek dulu saham lain di portofolio kamu. Apakah sektornya sama? Apakah ada faktor eksternal yang bisa bikin mereka gerak bareng? Memahami korelasi ini adalah langkah pertama buat membangun portofolio yang lebih kuat dan tahan banting. Jangan sampai niatnya menyebar risiko, malah melipat gandakan kerugian di satu area yang sama. Sekarang kita masuk ke segmen 2, contoh diversifikasi yang lebih waras. Gimana sih caranya diversifikasi yang beneran efektif? Ada 3 kunci utama: beda sektor, beda karakter, dan beda fase. Pertama, beda sektor. Ini yang paling dasar. Jangan cuma taruh semua uang kamu di sektor finansial atau teknologi aja. Coba sebar ke beberapa sektor yang gak saling berhubungan erat. Misalnya, kamu punya saham di sektor consumer goods yang cenderung stabil, lalu sebagian lagi di sektor teknologi yang lebih volatil tapi potensi tumbuhnya tinggi, dan mungkin sedikit di sektor komoditas yang siklikal. Jadi, kalau satu sektor lagi anjlok, ada harapan sektor lain bisa menopang portofolio kamu. Kedua, beda karakter. Ada saham yang sifatnya growth, fokusnya ke pertumbuhan pendapatan yang cepat. Ada juga saham value, yang harganya dianggap lebih murah dari nilai intrinsiknya. Ada juga saham dividen, yang rutin bagi-bagi keuntungan. Dengan mencampur saham-saham berkarakter beda ini, portofolio kamu jadi lebih simbang. Saat pasar lagi nggak suka saham growth, mungkin saham value atau dividen yang jadi primadona, dan sebaliknya. Ketiga, beda fase. Ini agak advance, tapi penting. Kamu bisa alokasikan modal ke saham yang lagi di fase akumulasi atau awal-awal uptrend, dan sebagian lagi mungkin ke aset lain seperti obligasi atau emas yang fasenya beda. Jadi, kamu nggak menumpuk semua modal pada saham-saham yang fasenya sama-sama di puncak. Sebagai penutup, penting banget buat kita ingat kalau diversifikasi itu tujuannya untuk mengurangi risiko, bukan menghilangkan risiko sama sekali. Gak ada yang namanya investasi tanpa risiko. Tapi dengan diversifikasi yang cerdas yaitu menyebar ke sektor, karakter, dan fase yang berbeda kita bisa membuat portofolio kita jauh lebih tangguh menghadapi gejolak pasar. Jadi, daripada asal punya banyak saham, mulailah berpikir seperti manajer investasi profesional. Bangun portofolio yang kokoh, bukan sekadar koleksi saham. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.